Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Kami terdiri dari 6 anggota. Sebelumnya saya share screen dulu. Berikut anggota kelompok 7 kami terdiri dari Abdul Halik Harimba, yang kedua Haryanto, yang ketiga Ilham Saputra, yang keempat saya sendiri Noto Susanto, yang selanjutnya Taufik Rahman Saleh, dan yang terakhir Teofila Ivalendina. Kelompok kami mencoba literatur review berkenaan dengan arsitektur dan desain komputer Raspberry Pi untuk implementasi Internet of Things atau IoT. Yang melatar belakangi penelitian ini berkenaan dengan arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer, di mana arsitektur komputer adalah ilmu tentang tata cara interkoneksi antara bermacam-macam komponen perangkat keras atau hardware agar dapat melahirkan sebuah komputer yang melengkapi kebutuhan fungsional, kinerja, serta target kebutuhannya sesuai kebutuhannya. Dalam sebuah bidang teknik komputer, arsitektur komputer memiliki pengertian yaitu sebagai suatu ilmu yang tujuannya yakni untuk merancang sebuah sistem komputer. Menurut von Neumann, komputer merupakan arsitektur yang berhasil diciptakan oleh von Neumann pada tahun 1903 hingga 1957. Menurut von Neumann, hampir semua komputer yang ada saat ini menggunakan arsitektur von Neumann. Ini nama ininya ya, yang menciptakan konsep dari arsitektur komputer. Masih latar belakang, kenapa Raspberry Pi sebagai salah satu arsitektur komputer yang sangat berguna. Salah satu arsitektur komputer yang ukurannya kecil yaitu Raspberry Pi, di mana Raspberry Pi adalah komputer ukuran kartu kredit karena memang ukurannya yang kecil, yang mudah diprogram dan digunakan bahkan untuk orang yang tidak memiliki latar belakang IT atau TI. Meskipun ukurannya kecil, Raspberry Pi cukup memiliki daya yang cukup untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus sama fungsinya seperti komputer, mulai dari aplikasi pengolah Office sampai games. Pada awalnya Raspberry Pi dibuat untuk menarik minat para pelajar untuk mempelajari pemrograman. Sedikitnya dan minimnya kemampuan pelajar tentang pemrograman disebabkan oleh harga jual komputer modern dan tingkat kerumitannya yang tinggi untuk melakukan eksperimen. Dengan beberapa kelebihan Raspberry Pi ini, Raspberry Pi memiliki keunggulan terutama dalam pengembangan Internet of Things, di mana Internet of Things ini mengambil peran penting pada era teknologi saat ini. Sebagai contoh, otomatisasi industri berbasis IoT menggunakan Raspberry Pi digunakan untuk kendali jarak jauh, pemantauan jarak jauh pada peralatan industri. Juga yang paling penting harganya terjangkau, di mana perangkat Raspberry Pi ini harganya lumayan relatif lebih murah gitu ya. Sama halnya dengan teknologi smart home, penggunaan Raspberry Pi juga bisa digunakan untuk mengontrol perangkat rumah dari jarak jauh. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Silakan Mas Taufik. Ya, sebagaimana apa yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka kita bisa mengambil kesimpulan pada rumusan masalah, yaitu satu, bagaimana komputer kecil mempengaruhi pandangan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi. Dua, arsitektur seperti apa yang dipakai dalam komputer kecil Raspberry Pi. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan Raspberry Pi pada penerapan IoT atau Internet of Things dalam kehidupan. Baik, yang selanjutnya tujuan dan urgensi penelitian ini
satu, mengetahui lebih lanjut dari literatur terdahulu tentang arsitektur komputer, khususnya pada Raspberry Pi. Kedua, memacu pembaca agar belajar lebih lanjut tentang Internet of Things, sehingga dapat memicu inovasi-inovasi teknologi untuk menjawab keperluan masyarakat dunia. Selanjutnya adalah metode dari penelitian ini adalah metode literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintetis terhadap karya-karya hasil penelitian dan bertujuan untuk membuat analisis dan sintetis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang dibahas. Penulis membaca, merangkum, membuat analisis, dan melakukan sintetis secara kritis, dan hasilnya dituliskan dalam bentuk paper ilmiah. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, yang pertama, arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut programmer. Ini yang dikatakan oleh Barani dan kawan-kawan pada tahun 2020. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Biasanya mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan eksekusi logis sebuah program. Ini yang disebutkan S2 2020. Arsitektur komputer sendiri memiliki definisi, yaitu sebagai organisasi internal dari komputer dalam bentuk abstrak yang mendefinisikan kemampuan dari komputer dan model pemrogramannya. Surya Winata 2018. Yang kedua, Raspberry Pi. Raspberry Pi adalah komputer seukuran kartu kredit yang mudah diprogram dan digunakan bahkan untuk orang yang tidak memiliki latar belakang TI. Meskipun ukurannya kecil, Raspberry cukup memiliki daya yang cukup untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, sama seperti di komputer, mulai dari aplikasi pengolahan Office sampai game. Raspberry Pi pertama kali dirilis pada Februari 2012 yang dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba Raspberry Pi Foundation yang digawangi oleh sejumlah developer dan ahli komputer dan Universitas Cambridge, Inggris. Awalnya Raspberry Pi dibuat untuk proses pembelajaran komputer bagi siswa-siswa sekolah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan Raspberry itu sendiri, sekarang Raspberry dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti home automation. Ikat nanti Pak ya. Saya ulang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan Raspberry Pi itu sendiri, sekarang Raspberry Pi dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti home automation, web server berbasis HTML, PHP, dan MySQL, file server, DNS server, dan lain-lain. Raspberry Pi memiliki komponen yang hampir serupa dengan komputer pada umumnya, seperti CPU, GPU, RAM, port USB, audio jack, HDMI, Ethernet, dan GPIO. Beberapa keunggulan Raspberry Pi diantaranya, Raspberry Pi memiliki solusi komputasi yang sesuai dengan berbagai aplikasi, dari pengontrol mikro hingga komputer berbasis ARM. Raspberry Pi menghadirkan setiap tetes daya terakhir untuk digunakan dalam aplikasi Anda. Kemudian penarikan daya rendah Raspberry Pi menghasilkan platform yang sangat efisien, baik untuk biaya overhead Anda dan juga baik untuk lingkungan. Kemudian kami telah melakukan kerja keras sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Produk Raspberry Pi tunduk pada pengujian kepatuhan yang ketat, yang dirancang untuk menghemat waktu dan uang Anda. Kemudian yang ketiga, Internet of Things atau IoT. Internet of Things dapat didefinisikan kemampuan berbagai device yang bisa saling terhubung dan saling bertukar data melalui jaringan internet.
IoT merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan adanya sebuah pengendalian, komunikasi, kerjasama dengan berbagai perangkat keras, data melalui jaringan internet, sehingga bisa dikatakan sesuatu yang tidak dioperasikan oleh manusia ke internet. Ardianto 2017. Menurut Range dan Misalkar pada 2015, IoT adalah struktur di mana objek orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber ketujuan atau interaksi manusia komputer. IoT merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerja sama melalui jaringan internet. Theo, Kumar, dan Sovenik 2014. Oke, selanjutnya Bang Halik. IoT aplikasi using Raspberry Pi. Banyak implementasi perangkat IoT, misalnya memantau implan jantung, sensor-sensor pada mobil, di peternakan hewan dilengkapi dengan transponder biochip. Perangkat operasi lapangan digunakan oleh pemadam kebakaran dalam pencarian dan penyelamatan. Saat ini implementasi sistem termostat, pintar, dan mesin cuci plus steering untuk memantau jarak jauh dengan menggunakan Wi-Fi. Raspberry Pi berguna untuk mengembangkan aplikasi kecil karena dapat digunakan untuk mengintegrasikan dengan banyak komponen seperti speaker, lampu LED, sensor, kamera, dan komunikasi tanpa kabel untuk mengembangkan aplikasi pintar. Di dalam proyek pengembangan, bahwa modul Zigbee sedang dikomunikasikan dengan dua perangkat yang berbeda, laptop dan Raspberry Pi. Dengan sukses mengimplementasikan komunikasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan sensor untuk mengembangkan aplikasi pintar seperti smart system, alarm, populasi walk-in dan walk-out di pelanggan, sistem alarm fire, dan sebagainya. Proyek ini juga Spotfire dan sebagainya. Proyek ini juga menunjukkan bagaimana file dibagikan antara Raspberry Pi dan pengguna Windows. Raspberry Pi bertindak sebagai server dan menggunakan Samba. Samba dipilih karena merupakan perangkat lunak gratis dan memungkinkan admin untuk mengkonfigurasi akses file untuk melindungi privasi atau informasi pribadi suatu perusahaan. Sangat penting untuk melindungi file, untuk menjaga konsistensi data dan ketepatan. File sharing banyak digunakan mulai dari perusahaan kecil, menengah hingga perusahaan besar. Salah satu alasannya adalah admin dapat dengan mudah mengelola file dan klien dapat mengakses berkas secara efisien. Kesimpulannya, Raspberry Pi bisa menjadi masa depan untuk aplikasi pintar dan komunikasi client server. Proyek ini adalah batu loncatan untuk memperkenalkan berbagai fitur dan kemungkinan yang tersedia di Raspberry Pi dan membuka jalan untuk peneliti yang ingin memulai penelitian baru atau penemuan baru. Raspberry Pi juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan karena dilengkapi dengan Scratch sebagai alat animasi untuk mudah dipelajari. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Abdul Halik Heremba. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan proposal penelitian ini. Saya izin share screen dulu. Untuk metode penelitian yang akan kami lakukan dalam tugas kelompok ini yaitu menggunakan metode literatur review, di mana literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil
pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Literatur wahyu bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Tahap literatur review dibagi dalam beberapa tahap kegiatan. Minggu pertama hingga kedua ini merupakan kegiatan memulai memilih topik, terus minggu ketiga hingga kelima merupakan kegiatan memilih artikel atau jurnal yang relevan dengan topik yang dipilih oleh kelompok kami. Minggu ke-6 hingga ke-8 merupakan kegiatan melakukan analisis dan sintesis literatur. Minggu terakhir yaitu minggu ke-9 hingga 10 yaitu mengorganisasi penulisan review hingga selesai. Untuk output dan target capaian dari penelitian kelompok kami bisa dipetakan dalam bentuk kegiatan, beberapa kegiatan mulai dari pertama memilih topik, ini masuk rentang minggu 1 hingga kedua, di mana targetnya yaitu mendapatkan topik yang tersusunnya proposal sebagai tahap awal. Berupa outputnya yaitu berupa satu berkas proposal. Kegiatan yang kedua yaitu memilih artikel atau jurnal yang relevan. Ini masuk minggu ketiga hingga kelima. Targetnya yaitu terkumpulnya literatur sesuai topik. Outputnya berupa satu bundle literatur yang saling berkaitan. Kegiatan ketiga yaitu melakukan analisis dan sintesis literatur. Ini masuk minggu ke-6 hingga ke-8, yaitu targetnya terjawabnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan outputnya yaitu satu dokumen analisis review literatur. Kegiatan output terakhir yaitu mengorganisasi penulisan review masuk minggu ke-9 hingga 10. Targetnya berupa terdokumentasinya hasil penelitian. Outputnya satu karya ilmiah. Untuk jadwalnya sebagai berikut. Jadwal dari penelitian kami dari minggu 1 hingga ke-10, kegiatannya mulai menyusun proposal itu di minggu-minggu pertama hingga minggu kedua. Terus yang memilih artikel ataupun jurnal yang relevan itu masuk minggu ketiga, keempat, kelima. Sedangkan untuk penelitiannya sendiri masuk minggu ke-6, 7, 8, 9 hingga 10. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kami berenam ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.